Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam semangat semua. Bagaimana dengan hari ini? Apakah menyenangkan? Saya harap menyenangkan ya. Apalagi dalam situasi pandemi ini, kita harus dan wajib banget untuk happy. Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar selalu sehat dan tidak mudah terpampang COVID-19. Dan sekarang ini, mungkin teman-teman lagi merasa bosan dan jenuh berada di dalam rumah terus karena anjuran dari pemerintah agar rantai COVID-19 ini bisa diputuskan. Nah, untuk menemani teman-teman di rumah, di sini aku akan ngasih video cerita yaitu legenda patung si Gale-Gale dari Sumatera Utara. Yuk, langsung aja. Horas, bertemu lagi dengan saya Ucok. Dan saya Butet. Kali ini kami akan menceritakan secara singkat tentang legenda patung si Gale-Gale. Penasaran bukan? Yuk kita kupas tuntas. Berawal di sebuah hutan, hiduplah seorang ahli patung yang sangat terkenal bernama Datu Panggana. Suatu hari, Datu Panggana berkeinginan membuat patung sebagai pajangan di rumahnya. Ia pun pergi mencari bahan ke hutan. Ketika sedang berjalan-jalan, sebatang pohon kayu kering menarik perhatiannya. Tingginya serupa manusia, tidak berdaun, tidak beranting. Datu Panggana membawanya pulang dan memahatnya menjadi patung seorang perempuan cantik. Beberapa waktu berlalu, Datu Panggana kedatangan tamu. Seorang pedagang keliling bernama Bao Partigatiga. Ia terpesona melihat patung pahatan Datu Panggana. Cantik sekali. Boleh kupakaikan pakaian tradisional dari barang daganganku ini dan perhiasan emas? Menjelang sore, Bao Partigatiga hendak mengambil kembali pakaian yang ia kenakan pada patung. Namun, apa yang terjadi? Pakaian itu telah melekat. Dengan kecewa, Bao Partigatiga melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, seorang dukun penawari, Datu Partoar. Datu Partoar memang memiliki keahlian mengobati, memanggil roh, dan memiliki obat ajaib. Di perjalanan, ia melihat patung perempuan tersebut dan terkagum-kagum. Alangkah indahnya. Mungkinkah kuhidupkan patung itu dengan beberapa tetes ramuan dan mantra? Berkat keahlian Datu Partoar, patung perempuan tersebut mulai bergerak. Dengan gembira, ia membawanya pulang. Datu Partoar dan istrinya mengangkat patung tersebut sebagai anak dan memberinya nama Nyai Manggale. Upacara pengangkatan anak pun dilaksanakan. Di pekan, Nyai menari lemah gemulai, menghipnotis penonton hingga ikut bergerak seirama dengan lenggak-lenggoknya. Kabar soal Nyai tiba pada Datu Panggana dan Bao Partigatiga penuh amarah. Mereka langsung mendatangi kediaman Datu Partoar. Tidak adil jika Nyai Manggale menjadi milikmu, sebab aku yang memahatnya pertama kali. Tapi aku yang memberinya pakaian dan perhiasan emas, aku pun berhak memilikinya. Tanpaku, ia tidak akan menjadi manusia, aku yang paling berhak. Perdebatan mereka tidak selesai, bahkan setelah dibawa ke hadapan raja. Raja menganjurkan agar mereka menemui si Aji Bahir-Bahir, seorang tetua di hutan yang mampu memecahkan persoalan Nyai Manggale ini. Agar adil, sebaiknya setiap kalian menjadi bagian keluarga Nyai Manggale.
Datu Partoar menjadi bapak yang berhak memberi berkat dan perkawinan. Bau Partiga menjadi Mariboto, abang, yang berhak menerima bagian uang mahar. Datu Panggana menjadi tulang dan akan memperoleh bagian sesuai yang berhak diterima seorang paman. Demikianlah permasalahan kerabat Nyai Manggale diputuskan. Namun, cerita tidak berhenti di situ. Suatu saat, seorang pemuda dari hutan sebelah mendengar akan kecantikan Nyai Manggale. Ialah Datu Partiktik yang segera datang menatap diri meminang Nyai Manggale. Tanpa disangka, Nyai menolaknya. Akhirnya menggunakan ilmu sihir, Datu Partiktik menaklukkan hati Nyai. Perkawinan pun diselenggarakan. Sekian lama setelah kawin, Nyai Manggale tidak kunjung mengandung anak. Penantian panjang membuatnya jatuh sakit. Ia berpesan pada suaminya, "Pintalah pada Datu Panggana untuk membuat patung sebesar diriku, dan panggillah ia si Gale-Gale. Jika tidak, aku tidak akan diperkenankan tinggal di dalam baka dan akan terpaksa mengutuk engkau, yakni agar kau tidak memperoleh keturunan ketika kelak kembali kawin." Datu Partiktik pun segera melaksanakan pesan istrinya. Dari sini dapat kita pahami alasan patung si Gale-Gale dibuat untuk orang yang meninggal tanpa anak, agar begu atau arwahnya tidak tersiksa di alam baka. Demikianlah kisah Nyai Manggale berakhir. Oke teman-teman, demikianlah video kita pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa di like,